Hai, senang sekali nih Kak Ari bisa ketemu lagi dengan adik-adik kelas besar. Bagaimana kabar kalian? Kak Ari harap semuanya dalam keadaan baik-baik dan selalu bersemangat. Pastinya hari ini kita akan memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dengan Dia mau berikan hidupnya sebagai ganti dosa kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, karena kita berharga di matanya. Mari adik-adik, kita awali ibadah kita hari ini dengan bernyanyi lagu Allah Setia. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan, karena kami berharga di mata-Mu.
Tuhan, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu dengan kami betul-betul memberikan hati dan pikiran kami hanya kepadamu saja. Berkati kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat senang pada saat kita itu dekat dengannya. Diam di hadiratnya, bersekutu dengannya. Pada saat kita dekat dengan Tuhan Yesus, kita itu bisa merasakan kehadirannya loh. Damai sejahtera bisa kita rasakan. Meskipun masalah-masalah kita belum selesai. Contohnya, seperti masa pandemik ini jangan jauh-jauh. Atau masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh adik-adik. Tetapi adik-adik, kita harus selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur, kita memiliki hati yang teguh. Karena dengan hati yang teguh, selalu ada sukacita yang utuh. Dan ada damai yang teguh. Mari adik-adik, kita bernyanyi lagu Ajarku Berdiam. Bisa sambil bertepuk tangan adik-adik di rumah ya.
Adik-adik, waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kananan. Fokuskan hati adik-adik, minta pertolongan Roh Kudus pada saat mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bernyanyi, Kau Tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Hai anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yuk kita berdoa. Tuhan, dengarlah doa kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami untuk memahami firman Tuhan.
Tolonglah Roh Kudus, cerahkanlah hati kami. Tolonglah agar hati kami terbuka kepada Tuhan, menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan, benih-benih firman Tuhan. Tolonglah yang menyampaikan firman Tuhan, dan tolonglah kami semua yang mendengarkan di rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan membicarakan tentang kasih. Ya, apa kasih itu? Wah, semua pasti sudah mengalami dan merasakannya. Ya, kita mengenal kasih itu pada waktu kita lahir ke dunia ini. Ya, kita dikandung di perut mama, lalu ketika kita lahir, kita merasakan, langsung mengenal kasih itu. Kasih mama kita, ya, yang memeluk kita, yang menyusui kita, ya. Nah, setelah agak besar, kita mengenal kasih yang lebih luas lagi, ya, dari keluarga, ya, dari kakak adik, dari teman-teman, gitu ya. Nah, semakin luas, kita semakin banyak, ya, bergaul dengan orang. Ya. Nah, tapi kita juga semakin bisa merasakan, ya, bahwa kasih dari orang itu, dari sesama kita itu tidak selalu memuaskan, ya. Kadang kasih itu bisa mengecewakan, ya. Karena apa? Ya, karena kasih cuma di mulut saja, ya, cuma omong doang, ya. Bilang-bilang kasih, tapi kita tidak ada kenyataannya, ya. Bisa kayak gitu. Orang tua kita juga tidak sempurna dalam mengasihi kita. Karena itu kita juga ada yang kadang kecewa terhadap orang tua kita, ya. Mungkin karena mereka sibuk, ya, karena mereka banyak persoalan, banyak masalah, ya, sehingga kita kurang merasakan kasih dari orang tua atau dari teman-teman, ya. Tadinya saling mengasihi dengan teman, tadinya bersahabat, terus tahu-tahu jadi musuhan, ya. Jadi kadang kita juga pernah mengalami bagaimana teman mengkhianati kita, ya, memfitnah kita. Wah, ya, sedih sekali, ya. Nah, orang-orang yang dekat dengan kita tidak selamanya, ya, seperti yang kita harapkan, gitu. Karena kita manusia ini sudah berdosa, ya, sehingga kebaikan kita, kasih kita juga menjadi tercemar oleh dosa, ya. Orang mengasihi kita bisa karena ada maunya, ya. Mungkin karena kamu pintar, jadi teman-teman datang, ya, berteman dengan kamu. Atau mungkin juga karena kita kaya, ya. Jadi orang-orang baik, ya, mengasihi, ada maunya sebenarnya supaya kebagian, gitu ya, dari harta kekayaan kita. Nah, itu menyedihkan, ya. Tapi juga kita sendiri juga sama, ya. Kita juga tidak sempurna, ya. Kita juga orang berdosa, ya. Kadang kita bilang, sayang sama mama, sayang sama papa, tapi nggak ada buktinya, gitu, ya. Sedikit sekali buktinya, ya. Kita masih tetap suka bermalas-malasan misalnya, ya, tidak menolong orang tua kita, ya, tidak mau membereskan piring bekas makan kita misalnya, ya. Nah, sama teman juga kita gitu, ya. Kita bilang sayang, tapi kita lupa sama janji kita, ya. Kadang kita bilang bersahabat, berteman, baik, gitu ya, saya mengasihi kamu, tapi terus kita melupakan dia. Nah, sama, ya, karena kita manusia, kita bisa mengasihi, tetapi kasih kita tidak sempurna. Kadang kasih kita mengecewakan, ya. Kadang kasih kita
ada embel-embelnya, ada maunya gitu ya. Nah, jadi syukur pada Tuhan ya, karena kita bisa boleh mengenal kasih yang sempurna, yaitu kasih dari Tuhan Yesus. Nah, kasih Tuhan Yesus itu berbeda sekali dengan kasih manusia. Ya. Kalau kita mengasihi karena ya, karena kamu baik, karena kamu bersih ya, karena kamu pintar, karena kamu mama saya, karena kamu kakak saya, ya saya kasihi ya. Kalau Tuhan Yesus tidak ya, Dia mengasihi kita walaupun kita mengecewakan, walaupun kita orang berdosa ya, walaupun kita payah ya, walaupun kita tidak bisa dipercaya ya, walaupun kita berdosa, Tuhan Yesus mengasihi kita ya. Dia mengasihi dengan sempurna ya. Dia menerima kita apa adanya ya. Walaupun orang-orang dunia menghina kita ya, mungkin kita cacat, mungkin kita bodoh ya, mungkin kita miskin ya, mungkin kita orang yang tidak punya apa-apa ya, tetapi Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan memilih untuk mengasihi kita ya. Dia serius mengasihi kita, dan Dia tidak cuma omong doang ya, Dia melakukannya. Apa semua yang bisa Dia berikan, Tuhan berikan kepada kita. Tidak peduli keadaan kita seperti apa ya. Dalam Alkitab ada ayat yang berkata bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib ketika kita berdosa, ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan tidak menunggu kita baik dulu ya, baru Tuhan mengasihi, tidak ya. Tuhan mengasihi kita dulu ya, menebus kita ya. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 9 sampai ke 17 ya. Ya, setelah kita menerima kasih Tuhan Yesus, lalu apa yang selanjutnya ya? Apa kita setelah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, hore, aku disayang Tuhan, aku selamat, hore, sekarang kalau aku berdosa aku tinggal minta ampun, wah enak sekali ya, begitu? Tidak ya. Setelah kita percaya, setelah kita menerima kasih Tuhan itu, lalu apa? Nah, Tuhan Yesus berkata kepada kita di dalam Yohanes 15 ayat 9 ya. Ini adalah perintah untuk saling mengasihi ya. Tuhan berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, kata Tuhan Yesus ya, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, gitu ya. Lalu Tuhan bilang, tinggallah di dalam kasihku itu ya. Jadi Tuhan meminta kita untuk setelah mengenal kasih Tuhan, kita tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus tinggal dalam kasih Bapa ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti kehendak Bapa, menuruti perintah Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya ya. Dulu kita tinggal ya sangat intim ya dengan dunia ya. Kita senang semua kesenangan dunia, kita melakukan semua tren dunia ya. Nah, sekarang setelah kita mengenal Tuhan Yesus, kita tinggal di dalam kasihnya Tuhan ya. Jangan kemana-mana ya. Kita berada dalam hubungan yang indah dengan Tuhan ya. Kita mengasihi Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, kita berdoa, kita melakukan kehendak Tuhan
ya, seperti Tuhan Yesus. Nah, coba ingat lagi ya. Tuhan Yesus waktu di dunia ini, apapun yang dia lakukan, itu semua yang dilakukan itu yang Bapa kehendaki, yang Bapa perintahkan. Ya, jadi Tuhan selalu bilang, aku menuruti kehendak Bapa. Ya, terus taat. Ya, tidak pernah Tuhan Yesus lalai. Ya, dia melakukan semuanya dengan sebaik-baiknya. Ya, sampai di Taman Getsemani, waktu menghadapi tugas yang sangat berat, yaitu mati disalib untuk menebus dosa kita, Tuhan Yesus berkata kepada Bapaknya, Bapa, kalau mungkin, ya, aku lewat dari tugas ini, ya, cawan murka Tuhan ini, biarlah berlalu, ya, kalau mungkin. Tapi kehendak-Mu yang jadi, ya. Terus kedua kali Tuhan Yesus berdoa lagi, ya. Tuhan berkata, Bapa, kalau tidak mungkin, ya, aku mau taat, ya. Aku mau melakukan kehendak Bapa. Nah, di situ Tuhan Yesus menang, ya. Dan waktu di kayu salib, dia berkata, sudah selesai, ya. Semua yang Tuhan inginkan, semua yang Bapa perintahkan kepada Tuhan Yesus sudah genap semuanya, ya, dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Karena itu Bapa sangat meninggikan Tuhan Yesus, ya. Nah, kita juga seperti itu, ya. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya, seperti aku tinggal di dalam kasih Bapa. Nah, kamu tinggallah dalam kasih aku, ya, melakukan semua perintahku, kata Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus juga berkata di Yohanes 15 ini, ya, lihat ayat 12, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, ya, mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, gitu, ya. Jadi dengan kasih yang seperti Tuhan Yesus, ya, bukan kasih yang seperti kita sebelum mengenal Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lihat ayat 14. Kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus. Wow, ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Aku tidak menyebut lagi kamu lagi hamba. Ya, jadi kita bukan seperti pegawai, ya, yang melakukan karena bertugas, ya. Tetapi kita melakukannya, kalau kepada sahabat, kita melakukannya karena kasih, ya. Jadi kita melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, bukan ada mau-maunya, ya, bukan supaya kita dapat hadiah, bukan supaya kita diberkati, bukan, ya, tetapi semuanya karena kasih, karena kita mengasihi Tuhan, ya. Nah, lihat di ayat 16, ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, ya. Puji Tuhan, ya. Tuhan memilih kita untuk menjadi sahabatnya, ya, untuk menjadi anaknya. Dan aku telah menetapkan kamu tuh, ya, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, ya, dan buahmu itu tetap, gitu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu, ya. Nah, dengarkan apa perintah Tuhan kepada kita. Kasihilah seorang akan yang lain dengan kasih yang betul, dengan kasih yang tulus, dengan kasih Tuhan. Nah, ada seorang pemuda, ya, remaja, ya, yang bernama Billy. Wah, Billy ini hidupnya kacau, ya. Ini kejadian nyata, ya, kisah nyata. Nah, si Billy ini narkoba, ya. Lalu dia itu hidup di jalanan. Wah, dia itu sombong sekali, ya. Orang-orang tuh dia galak sekali, ya. Orang-orang tuh harus nurut sama dia, gitu.
Jadi hidupnya jauh dari Tuhan. Nah, tapi pada suatu hari neneknya mengajak dia ke gereja. Nah, pada waktu itu Billy ikut neneknya, lalu dia mendengar firman Tuhan. Dan singkat cerita, dia mengenal Tuhan Yesus. Wah, setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dia heran sekali. Kenapa ya Tuhan Yesus bisa mengasihi dia? Aku ini orang yang payah ya. Aku ini orang yang jahat ya, yang brengsek ya. Nah, lalu dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Nah, pada suatu hari temannya bilang sama dia, Bill, dia terima pesan gitu ya di HP-nya. Billy, coba kamu ceritakan kisah pengharapan kamu di dalam Tuhan Yesus ya. Sebentar aja dalam video katanya gitu. Ini tantangan ya, challenge ya. Challenge dari sebuah grup yang namanya Youth for Christ ya. Anak-anak muda untuk Tuhan Yesus. Nah, lalu si Billy ini menerima tantangan itu. Lalu dia memvideokan dirinya ya dalam selama 2-3 menit. Dia menceritakan tentang pertemuannya dengan Tuhan Yesus. Ya, lewat video ya. Nah, lalu video itu dia unggah di Facebook ya. Dan teman-teman di Facebooknya melihat ya. Dan setelah dia mengunggah video itu, ada teman-teman yang menghubungi dia ya dan bertanya tentang Tuhan Yesus ya. Lalu teman-teman ini bilang, wah, karena kamu yang ngomong, aku mau juga mengenal Tuhan Yesus. Dia menolong 3 temannya untuk menerima Tuhan Yesus, untuk mengenal Tuhan Yesus. Ya, nah itu Billy berbuah untuk Tuhan. Ya, jadi setelah dia percaya Tuhan Yesus dan dia membawa temannya untuk mengenal Tuhan Yesus, itulah perintah Tuhan. Ya, jadi setelah kita mengenal Tuhan Yesus, ya terus kita bagaimana? Ya, kita tinggal dalam kasih Tuhan Yesus. Ya, yaitu kita juga menjadi berkat seperti Tuhan. Ya, mengasihi orang lain, menjadi lilin yang kecil ya. Jangan bilang aku masih anak kelas besar, masih baru juga mau naik SMP, masa sih aku bisa menjadi saksi Tuhan? Bisa loh ya. Sekarang ini ada gerakan ya, anak-anak kecil, remaja yang melalui media sosial ya, di masa corona ini, di masa pandemi ini, diam di rumah, tapi mereka bisa menjadi saksi Tuhan ya melalui media sosial. Nah, kalau kita bersaksi bukan karena kita merasa gua mah baik gitu ya, bukan karena kita sombong, bukan karena kita merasa lebih suci, lebih pintar ya, lalu kita ngomong sama orang supaya dan menganggap orang lain itu jelek, jahat gitu ya. Tidak ya, tapi karena kita mengasihi, jadi kita mau membagikan kasih Tuhan itu kepada orang lain ya. Yang paling gampang itu di rumah ya, dengan kita mentaati aturan rumah ya, dengan kita mentaati orang tua kita tuh sudah menjadi saksi Tuhan ya. Ada seorang anak sekolah minggu masih kecil waktu itu ya, dia itu udah percaya Tuhan Yesus, tapi papahnya itu belum percaya ya. Papahnya itu nggak percaya sama Tuhan ya, tidak punya agama aja, sama Tuhan tuh nggak percaya ada Tuhan. Coba bayangin ya. Nah, lalu si anak ini setiap pulang dari sekolah minggu, dari persekutuan anak, dia tuh cerita kepada papanya ya karena papanya sayang sama anak ini ya, didengerin gitu ya. Nah, lalu terus ya anak ini terus berbicara tentang Tuhan Yesus ya. Papanya tetap aja tidak mau percaya ya. Nah, sampai suatu hari anak ini meninggal ya, karena anak ini sakit ya. Nah, setelah anak ini meninggal, papanya itu terus memikirkan tentang kata-kata anaknya ya. Lalu dia melihat bagaimana anaknya itu berubah ya, menjadi anak yang baik gitu ya. Dan dia akhirnya percaya dan menerima Tuhan Yesus.
Nah, jadi kamu juga sebagai anak-anak saya juga sebagai orang yang udah dewasa, kita semua bisa menjadi saksi Tuhan. Ya. Mengabarkan kasih Tuhan kepada orang lain. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar itu, yang boleh kami nikmati, yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau tinggal di dalam Tuhan. Ya, menjadi saksi Tuhan, melakukan perintah Tuhan untuk saling mengasihi, sehingga kami menjadi terang bagi orang lain, bagi teman-teman dan juga bagi keluarga kami. Tolonglah kami juga menggunakan semua fasilitas dari Tuhan, termasuk media sosial, untuk mengabarkan kasih Tuhan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tadi sudah disampaikan oleh Kak Nanan ya. Biarlah kita semua melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan sekarang waktunya kita persembahan. Siapkan persembahannya, siapkan amplopnya, dan kita akan bernyanyi lagu Yesus Kawan Setia. Adik-adik, kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, dan sekarang kita waktunya doa penutup dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan berkat kepada kami Tuhan. Ini Tuhan berkat yang telah kami terima, kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Biarlah persembahan kami Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan untuk firman yang telah
Kau berikan kepada kami yang dibawakan oleh Kananan. Biarlah Tuhan, kami selalu mengingat Tuhan, bahwa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Di saat kami lemah, di saat kami putus asa Tuhan, biarlah kami selalu ingat Tuhan kepadamu. Kami berserah dan percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, agar firman yang telah disampaikan, kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan menjadi pegangan hidup dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai, dan Kak Ari harap kita semua selalu ingat bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan kita sangat berharga di matanya. Selalu bersyukur, selalu bersukacita karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.